Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita masih bisa ketemu lagi di channel ADRS Official. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget nih. Judulnya, Kita Penentu Jalan Pulang. Pernah kepikiran nggak sih ide bahwa kita ini, ya kita sendiri, yang jadi arsitek utama buat tujuan akhir kita nanti? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Jalan pulang kita ini, jalan kembali kita kepada Sang Pencipta, itu sebetulnya siapa sih yang nentuin? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke konsep utamanya. Jadi gini, meskipun kita yang punya pilihan, penting banget buat kita sadar bahwa jalan-jalannya itu sendiri tuh udah ditunjukin sama Allah. Jelas banget. Kita nggak dibiarin jalan sendirian dalam gelap. Nah, ayat dari surat Al-Insan ini benar-benar jadi fondasinya. Allah bilang, kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Udah, tugasnya nunjukin jalan itu udah selesai. Sisanya terserah kepadanya. Mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Jadi bolanya itu benar-benar ada di tangan kita. Ini dia, dua persimpangan jalannya. Simple sebetulnya. Di satu sisi ada jalan syukur, jalan keimanan. Di sisi lainnya ada jalan kufur, jalan pengingkaran. Dan kita, dengan kehendak bebas yang udah dikasih, kita ini berdiri di persimpangan ini. Bukan cuma setahun sekali, tapi setiap hari. Bahkan mungkin setiap detik. Kalau tadi masih kurang jelas, ayat dari surat Al-Kahfi ini benar-benar mempertegas lagi. Perhatiin deh kata kuncinya di sini. Barang siapa yang ingin, siapapun yang mau, silahkan beriman. Dan siapapun yang mau menolak, ya silahkan kufur. Ini nunjukin kalau iman itu pilihan sadar, keputusan aktif, bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi kita nggak dibiarin milih gitu aja tanpa bekal. Tentu nggak. Allah dengan rahmatnya yang super luas, itu terus-terusan ngasih kita dukungan, bimbingan, bahkan peringatan. Ya, supaya kita bisa milih jalan yang benar. Poin krusialnya tuh ini, bimbingan dari Allah itu bukan kayak email sekali kirim terus udah. Enggak, bimbingannya itu proses yang terus-menerus, rahmat yang ngalir terus buat siapa aja yang hatinya mau terbuka buat nerima. Ayat ini tuh indah banget ngegambarinnya. Di dalam Al-Quran, Allah itu ngejelasinnya berulang-ulang. Pakai bermacam-macam perumpamaan pula. Kenapa? Ya biar kita paham. Ini kan salah satu bukti cintanya yang luar biasa ya. Selain Al-Quran sebagai panduan tertulis, ada juga wujud rahmat terbesarnya, yaitu diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bukan cuma buat satu kaum, tapi jadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi teladan hidup, contoh nyata, gimana sih caranya jalan di jalan yang lurus itu? Oke, kita udah paham nih apa pilihannya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara praktisnya buat kita jalan di atas jalan syukur dan takwa ini? Nah, Al-Quran udah ngasih peta jalannya. 1, ingatlah aku, kata Allah. Zikir, ini fondasi biar kita terus nyambung sama Dia. 2, bersyukurlah. Ini respons aktif kita atas semua nikmatnya. 3, tolong-menolonglah dalam kebaikan. Ini ngebuat iman kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Semua langkah tadi, ingat Allah, bersyukur, tolong-menolong, itu semua harus punya akar yang kuat. Dan akarnya itu cuma satu, takwa. Takwa itu apa sih? Gampangnya, kesadaran penuh kalau Allah itu selalu ada, selalu melihat. Dari kesadaran itulah muncul rasa cinta dan hormat yang jadi panduan semua tindakan kita. Dan ayat ini nih, benar-benar jadi penegas. Diterima atau enggaknya amal kita, itu tergantung dari ketakwaan kita. Tanpa takwa sebagai dasarnya, amal kita bisa jadi cuma gerakan kosong. Cuma ritual tanpa makna. Jadi takwa ini kuncinya. Oke, sekarang kita sampai di prinsip terakhir, fondasi dari segala fondasi. Sesuatu yang nggak kelihatan mata, tapi nentuin segalanya. Apa itu? Niat. Hadis yang super terkenal ini jadi puncaknya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Inilah filternya. 2 orang bisa aja ngelakuin hal yang sama persis, tapi nilainya di mata Allah bisa beda jauh karena semuanya balik lagi ke apa yang ada di dalam hati. Jadi, sebagai penutup, yuk kita sama-sama jujur sama diri sendiri. Hari ini pas kita kerja, pas kita belajar, pas kita ibadah, bahkan pas kita istirahat, niat apa sih yang ada di baliknya? Apa benar-benar murni karena Allah, atau ada udang di balik batu? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akhirnya nentuin kualitas jalan pulang kita. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya.
Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.